Hai Petmoon Army, selamat datang kembali di channel YouTube dari Petmoon. Dan hari ini kita bersama CEO dari Petmoon, Mr. Sandy. Halo bro. Halo, Nah, gimana kabarnya hari ini? baik, luar biasa. Luar biasa, biasa di luar galanya ya Brother Sandy nih. Bro, kita cerita-cerita. Kalau di beberapa episode tuh kemarin mungkin kita udah sedikit intro tentang Petmoon. Akhirnya kita sekarang kedatangan sang CEO. Wih, satu sosok penting yang pastinya seorang CEO ini tugasnya ngarahin Petmoon ini arahnya menuju kemana. Mungkin bisa dikenalin dikit dong bro. Petmoon itu apa sih sebenarnya? Petmoon ini adalah token game. Oke. Token game yang ada NFT-nya. Jadi bukan token game biasa, tapi ada NFT-nya. Token game yang ada NFT itu maksudnya gimana bro? Kita menggunakan teknologi NFT. Oh. Jadi NFT ini adalah teknologi baru di dalam blockchain, di mana suatu aset itu tidak bisa digantikan oleh aset yang lain. Jadi ini biasa digunakan di aset digital seperti gambar, lukisan, atau aset digital yang berupa karya seni. Itu tidak bisa dicuri atau tidak bisa dipalsukan dengan adanya NFT ini. Oke. Jadi Terus. Jadi ini teknologi yang baru dan memang sekarang lagi rame dan lagi ngetren ya di dunia blockchain itu NFT. Jadi kita ini membuat token yang ada NFT-nya. Token yang ada NFT-nya ya? Iya. Kenapa gak bikin token doang gitu? Kan lebih gampang kan token doang. Ini kenapa harus ada teknologi NFT? Karena NFT ini teknologi baru dan ini sekarang lagi rame di seluruh dunia, ini lagi rame permainan game yang ada NFT-nya. Ngikutin tren ya berarti ya? Betul. Kita ngikutin pasar kemana, Petmoon jadi ngikutin gitu. Betul. Terus kalau ini kan pastinya kita ngomongin blockchain, crypto, NFT itu pasti orang ngomong cari dong crypto yang projectnya bagus. Kalau projectnya dari Petmoon sendiri seperti apa nih? Projectnya ya yang tadi nih NFT game ini. Oh NFT game? Betul, NFT game ini. Jadi websitenya biar Jadi seperti ini kita lihat. .net. Betul. Ini NFT game itu coba lihat ya. Ini mana nih? Petmoon Play. Coba ceritain bro, bisa yang mana nih? Petmoon Play ya? Petmoon Play coba kita klik. Nah, oke. Nah, jadi bukan ini ke Adopt. Auto Adopt. Iya. Ini caranya bermain. Nah, ini ada jenis. Nah, jadi ada dua jenis tipe NFT di sini. Tipe yang biasa, Normal. dan yang rare. Oh, Jadi ada dua macam. bedanya apa? Kalau yang biasa itu kita bisa upgrade. Jadi ada level 0 sampai level 10. Tapi kalau yang rare ini tidak bisa di-upgrade. Jadi langsung fix. Fix ya? Iya. Bedanya apakah misalnya kan kalau saya dengar ini kartu-kartu Petmoon ini kalau dikoleksi bisa menghasilkan 0,1% sampai 5% Petmoon everyday ya? Betul. Ya. Bedanya apa nih? Yang mana 0,1%, yang mana yang 5%? Yang normal ini kita mulai dengan 0,1, 0,5 atau 1%. Nanti dapatnya bakalan random. Nah, tapi kalau yang rare ini mulai dari 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5% sampai 5%. Itu fix. Oh. Jadi kalau yang normal ini dari 1%, ya kita bisa upgrade sampai 2% Oh, I see. di level 10-nya. Seperti itu. Ya. Terus dapetinnya gimana nih caranya nih? Nah, dapetinnya kita ke bagian Adopt. Adopt nih. Ini gimana nih? Ya, coba ini masih belum loading. Coba scroll ke atas nih. Oke. Ini belum loading. You need to install MetaMask. Oh, sorry, ini harus ada MetaMask. Jadi harus mempunyai MetaMask barusan bisa melihat halaman ini. Di-connect dulu ya. Jadi belinya di sini. Betul, belinya di sini. Belinya pakai koinnya Petmoon. Pakai Petmoon, betul. I see. Kita lihat Petmoon Play kita lihat. Ini dari rewardnya ya. Betul. Normal type. Oke, jenis-jenis kartunya juga bisa dilihat di sini. Di All Petmoon, coba lihat di All Petmoon. Oke. Ada alamat nggak? Belum ketik ini. Udah ya. Tapi kalau bedanya Petmoon ini sama token-token lain sambil nunggu, bedanya Petmoon sama token-token crypto yang lain apa? Ya itu ada NFT-nya kita spesial dan token Petmoonnya sendiri ada protokol, ada dua macam protokol. Itu istimewanya ya. Iya. Tujuannya ada protokol ini tuh untuk apa? Jadi begini, protokol yang pertama itu adalah protokol daripada token Petmoon itu sendiri. Jadi pada waktu orang membeli Petmoon itu ada tax sebesar 10%. Oke, dan berikutnya
Nah, dari 10% itu, yang 5% itu dibagikan ke semua holder. Jadi, kalau kita memiliki Petmoon di wallet kita akan mendapatkan yang 5% ini. Jadi, kalau ada orang yang jual atau beli Petmoon di PancakeSwap, itu 5%-nya kita bakalan kebagian. Oke. Jadi 5% setiap transaksi ini dibagikan ke semua holder. Nah, Jadi Petmoon-nya nambah sendiri gitu ya? betul. Nah, yang 5%-nya lagi itu dikembalikan ke dalam pool. Jadi otomatis poolnya tambah lama tambah besar. Fungsinya apa tuh pool tambah besar? Pool itu adalah sebagai liquidity. Liquidity-nya Petmoon. Jadi pada waktu kita mau menjual Petmoon, itu liquidity-nya dari sana. Dari BNB-nya itu ada semakin banyak dan Petmoon-nya juga semakin banyak. Oh, biar gampang cairnya. Betul. Untuk pencairan, untuk swap menggunakan liquidity pool itu. Oke. Terus lanjutnya? Nah, yang kedua adalah protokol daripada NFT kita. Protokol yang NFT kita ini setiap kali orang membeli NFT pet ini, beli pet yang ini yang kita buka ini. Nah, setiap orang beli ini, maka 70%-nya bakal di-burn. Jadi harga petnya saat ini 1 juta Petmoon per satu petnya. Oke, terus protokol keduanya setelah 70% di-burn? 70%-nya di-burn, 20%-nya itu kita bakalan gunakan untuk next project. Oke. Next project itu kita mungkin ada game nantinya. Game yang menggunakan kartu-kartu pet ini. Jadi ada game khusus yang kita siapkan juga nantinya. Oke. Mungkin kalau untuk orang awam nih yang Petmoon Army maupun seluruh viewers yang belum lihat, yang belum kenal NFT, belum pernah kenal kripto, kenapa mereka harus beli kripto? Salah satunya Petmoon ini, kenapa mereka harus beli NFT ini? Karena kita ini benar-benar masih di tahap awal. Dan potensinya Petmoon ini masih bisa ribuan kali lipat dibandingkan dengan token-token yang sudah besar pada umumnya ya. Ini jauh lebih berpotensi. Kalau kita lihat token-token game yang sudah rame, ya itu sudah harganya kan sudah sangat tinggi. Nah, tapi kalau kita di Petmoon ini kita masih pada fase awal. Dan nantinya pengembangannya bisa kemana-mana ini. Bisa ada game, bisa ada card game. Ya. Kita akan ada marketplace, akan ada swap nanti. Nah, masih pengembangannya masih banyak sekali. Jadi kita ini masih di fase awal dan harganya masih sangat murah. Gitu. Jadi kesempatan untuk pastinya take profit tuh masih lebar ya. Masih sangat karena lebar. masih awal ya. Betul. Dan ini juga baru public sale di tanggal 19 September kemarin. Betul. Masih awal sekali ini kita. Oke, lalu mungkin kalau token tuh ada yang namanya tokenomics. Itu maksudnya apa sih? Tokenomics itu adalah pembagian tokennya di awal, istilahnya blueprintnya lah. Pada waktu pertama kali mau diapain gitu. Betul. Kita pada waktu cetak awal pembagiannya seperti apa. Nah, itu kita bisa lihat di bagian white paper nih ya. Oke, white paper ini banyak nih orang tanya, misalnya koinnya apa white papernya, lihat dong gitu ya. Betul. Tokenomicsnya di mana di white paper ini? Nih, ini apa nih maksudnya, bisa jelasin deh. Deflation rate token supply 100%, 100% safe. Ini gimana? Nah, ini jadi dari protokol yang pertama tadi yang 10% itu membuat token ini selalu ada deflasi. Kenapa? Karena setiap kali ada transaksi akan ada yang di-burn. Jadi kan ada yang namanya wallet burn ya. Jadi setiap kali kita melakukan transaksi, wallet burn ini akan ikut mendapatkan bagian. Otomatis dari 5% dibagi ke semua holder, wallet burn ini juga adalah holder. Jadi wallet burn ini akan ikut mendapatkan bagian daripada pembagian yang 5% itu. Otomatis tokennya akan berkurang kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu ada 70% burn untuk pembelian NFT. Berarti burn-nya nggak cuma di situ, tapi ada burn lagi di setiap pembelian NFT. Nah, burn-nya ini sangat banyak sekali. Ditambah lagi developer ini juga mau nge-burn token sebanyak 1 triliun token akan di-burn. Jadi supply-nya yang semula banyak itu pasti mengecil sampai kecil sekali sampai yang cukup untuk yang developer kira ini sudah cukup, baru ini dihentikan burn-nya. Biar ada kelangkaan ya? Betul, akan semakin langka, betul. Oh, I see. Ini buat Petmoon. Ini dijelasin ya tadi NFT protokol. Nah, ini Petmoon tokenomics-nya, susunannya ini gimana nih jadi? Ya, ini jadi yang 20% itu untuk development dan marketing. Kita akan
gunakan untuk marketing ya di YouTube, Facebook, advertising termasuk hire YouTuber ataupun apa yang kita perlukan, semua marketing dan development akan kita ambil dari sini. Nah, kemudian ada yang 10% yang di lock-nya. Ini di lock ini untuk development berikutnya, untuk game kita. Jadi kita akan lock dan untuk NFT market, untuk DEX2, untuk Swap. Nah, ini untuk project ke depan. Nah, yang 52% ini untuk NFT pet liquidity. Jadi pet ini dapat reward kan setiap kita beli, dia menghasilkan 0,1 sampai 5%. Nah, itu diambilkan dari mana? Diambilkan dari NFT pet liquidity. Jadi tokennya itu udah kita sediain 52% ini. Tinggal diambil, ngambilnya bagaimana? Kita menggunakan NFT itu. Nah, yang 13% ini ada di public sale dan akan di burn juga. Ya, yang 5% buat seed sale dan private sale. Oke. Itu jadi rencana penggunaan tokenomic pembagian dari Petmoon ya. Betul. Nah, ini yang di lock ini apa nih? Lock 10 month for next development. Next development yang 10% tadi. Ini komposisinya ya. Ya, ini komposisinya. Nah, ini timnya bisa dikenalkan Pak. Mungkin tadi udah kenalan sedikit, boleh kenalin lagi nih timnya ada siapa aja nih? Ya, ini ada saya sebagai CEO, Ibu Natalia Harsono ini sebagai CMO, ya. Bapak Eri Sinaga sebagai CBO, dan satu lagi ada Pak Dania Haryanto ini sebagai CSO. Bentar, bisa tolong dibantu nih. Nih. Ya, ini sebagai CSO. Oke, dan terus kalau untuk orang-orang yang mau dapat, pastinya kan nggak lepas dari profit ya. Pasti orang mau masuk di sini supaya profit. Gimana nih Pak triknya biar para Petmoon Army ini profitnya bisa maksimal? Profitnya bisa maksimal. Kita pasti menyarankan untuk Petmoon Army ini membeli NFT. Ya. Jadi kalau NFT-nya mereka akan banyak, nah NFT ini ke belakangnya bakalan menjadi semakin langka. Nah, kenapa tuh itu? Ya, karena NFT yang sekarang ini belum tentu akan keluar lagi. Dan harganya pun pasti akan berbeda. Akan semakin mahal dan NFT yang generasi ini nanti kemungkinan akan tidak keluar lagi. Jadi NFT ini bakalan langka dan harganya bakalan mahal. Nah, satu lagi NFT ini bisa juga bisa juga dijual di marketplace NFT seperti Babylon.io. NFT market itu seperti, coba mungkin bisa ditunjukkan. Bisa? Coba tolong operatornya. So, tolong dibantu dulu. Nanti kita ambil lihat ya jual. Jadi ini kartunya ini juga bisa dijual. Betul, bisa diperjualbelikan di NFT market. License saya, misalnya saya beli kartu sendiri, Pak Sandy beli kartu sendiri tuh kita punya 2 lisensi NFT yang berbeda. Betul. Jadi istilahnya ada barcode-nya lah. Oke. Di setiap kartu ini. Apa itu? Kita coba buka website. Website apa? OpenSea misalkan. OpenSea. Tulisannya? OpenSea. OpenSea. Oke, ini tempat beli NFT ya. Ya, coba diklik marketplace ini. NFT. Ini banyak banget ya, bisa musik, virtual, trading card. Nah ini contohnya ya, Zetran. Nah, cuma ini kan base-nya ETH. Jadi contohnya sama, NFT market seperti ini. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa Petmoon ini nggak langsung masuk ke Indodax gitu-gitu? Kenapa di PancakeSwap? Oh, jadi market ini ada 2 macam sebenarnya. Yang pertama market centralized ya seperti Indodax, Toko Kripto, Binance dan lain-lain ya, macam-macam ya. Nah, yang kedua itu adalah market non centralized. Ya. Jadi decentralized market. Seperti apa? Itu seperti PancakeSwap atau Uniswap, ApeSwap, nah, ada macam-macam ya. Yang swap itu adalah market decentralized. Nah, bedanya apa? Kalau market centralized itu koin yang kita kirim itu masuk ke walletnya yang punya market. Jadi kalau kita kirim ke Indodax ya masuk ke yang punya Indodax, ada di tangan yang punya Indodax. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan yang decentralized market ini, tokennya beneran kita kirim dan ada smart contract-nya. Jadi ada di dalam pool istilahnya. Tokennya tidak dikuasai oleh pemilik daripada exchange itu. Dan kebanyakan token-token itu mulainya dari sini.
Mulai dari sini baru masuk ke centralized market. Nah terus kalau tadi kita udah ngomong ini bro tentang gaming. Kalau orang yang malas sudah aku game, aku nikmati invest Pet Moon gitu, caranya gimana? Bisa untung nggak sih? Bisa. Gimana tuh? Sebenarnya game yang kita desain ini bukan untuk untuk menghabiskan waktu ya. Jadi gamenya itu sangat simpel, mulai dari anak muda hingga yang udah usia pun bisa memainkan ini. Jadi hanya perlu membeli NFT-nya, kita bisa mendapatkan reward-nya setiap hari. Tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop atau handphone. Oh, repot-repot ya berarti ya. Betul. Terakhir nih bro, sebelum kita mengakhiri video kali ini, ada pesan-pesan buat Pet Moon Army dan juga teman-teman yang baru lihat ini dan baru tahu Pet Moon, silakan. Oke, jadi buat teman-teman ya yang baru tahu tentang Pet Moon, jadi Pet Moon ini project NFT game. Jadi kita ini masih pada fase yang awal sekali. Jadi kita NFT juga baru jadi. Kita masih ada project-project yang lain sangat banyak sekali. Dan kalau teman-teman lihat di chartnya kita, itu dalam waktu 1 hari aja, pada waktu kita opening, itu kenaikannya sudah 4 kali lipat ya. Kalau kita lihat di chartnya udah 4 kali lipat. Dan ini kita masih fase awal dan liquidity pool kita itu besar. Kalau dibandingkan dengan token-token lain, di awal ini kita termasuk besar, mencapai hampir 1 juta USD. Wow. Ya, kita di awal udah seperti itu. Nah, belum lagi nanti kita bakalan ada project game yang menggabungkan kartu ini. Nah, kartu-kartu ini bakalan menjadi sangat langka nanti di kedepannya. Kartu-kartu yang di awal ini nanti tidak akan keluar, seterusnya nggak akan keluar begini lagi. Akan ada kartu lagi yang baru. Jadi kartu-kartu yang sekarang ini akan menjadi langka. Nah, selain itu kita punya project game. Kartu dan token ini akan digunakan untuk project-project di dalam game itu. Nah, selain itu kita juga bakalan masuk di marketplace centralis tentunya. Mungkin kita di Indodax, di Crypto. Kalau yang lokal, kalau yang di luar negeri kita mungkin ada macam-macam ya, Bitset, ada yang besar-besar juga banyak ya di luar negeri ya. Nah, selain itu kita bakalan juga bikin market swap sendiri. Kan ada market NFT juga. Jadi project kita ke depannya ini masih sangat banyak dan kita ini masih di fase awal. Harga kita juga saat ini masih sangat murah. Bayangkan kalau Pet Moon ini nantinya ke Rp10 teman-teman. Ke Rp1 aja udah naik 10 kali. Nah, kalau ke Rp10 udah 100 kali. Kita lihat token yang punya protokol seperti kita ini potensinya bisa sampai ribuan kali lipat. Ya, seperti itu ya potensinya. Jadi sangat luar biasa, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, jadi manfaatkan potensinya mumpung ini di awal ya. Betul, masih di awal sekali. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Di episode kali ini, semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Sekian tayangan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk seluruh Pet Moon Army dan seluruh viewers yang ada di Indonesia. Pastikan selalu ikuti Telegram Pet Moon dan official website dari Pet Moon, petmoon.net. Betul, dan juga follow seluruh sosial media Pet Moon. So, saya Aldo Dela, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Bye. Bye-bye.